Assalamualaikum. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang types of synonym words. Jadi, kalian tahu nggak sih sinonim itu apa? Nah, lebih jelasnya kita simak bareng-bareng yuk videonya. Apa itu sinonim? Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama ataupun mirip. Nah, sinonim ini bisa kita sebut juga dengan persamaan kata. Jenis-jenis sinonim. Dalam pembagiannya, sinonim juga memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada sinonim absolut, merupakan salah satu sinonim dengan relasi arti dari 2 kata atau lebih yang memiliki makna yang sama pada semua situasi. Di dalam sebuah bahasa, kata-kata yang bersinonim absolut pada umumnya sangat jarang untuk ditemukan. Yang kedua itu ada sinonim proporsional, merupakan salah satu sinonim dengan relasi arti dari 2 kata atau lebih yang dapat berhubungan dengan beberapa ekspresi serta tidak menimbulkan perbedaan arti. Di dalam sebuah sinonim proporsional, perbedaan kata dapat terlihat dari tingkat makna ekspresif serta medan pembicaraan, seperti istri dan wanita, saya dan aku. Yang ketiga itu ada sinonim dekat, merupakan salah satu relasi antara 2 kata atau lebih pada sebagian kata yang mempunyai arti atau makna yang sama, seperti tampan dan ganteng, cantik dan ayu. Ciri-ciri sinonim. Yang pertama, kedua kata memiliki makna yang sama. Nah, yang kedua itu ada kedua kata harus dapat saling ditukarkan dalam konteks atau kalimat yang sama. Nah, di sini ada beberapa contoh dari sinonim. Di sini ada beberapa contoh sinonim untuk mengatakan diam. Yang pertama itu ada silent. Kata silent sendiri ini merupakan sebuah adjektif atau kata sifat yang memiliki makna free from sound or noise atau terbebas dari segala bunyi atau kebisingan. Silent juga dapat dimaknai sebagai benar-benar diam atau sunyi senyap. Contohnya, the night is so silent, artinya malam ini benar-benar sunyi senyap. Kata silent juga dapat digunakan sebagai ungkapan untuk menunjukkan kondisi tidak aktif atau tanpa gerakan. Contohnya itu, the wind is silent. Kalimat tersebut memiliki makna angin yang tidak bertiup. Yang kedua itu ada kata quiet, merupakan kata sifat yang memiliki makna atau tanpa atau dengan suara yang lirih. Bisa pula dimaknai sebagai terbebas dari kebisingan yang mengganggu. Quiet juga dapat digunakan untuk mengungkapkan kondisi minim gerakan sebagai sinonim dari calm. Contohnya itu, Kitty is a quiet cat, artinya Kitty seekor kucing yang tenang. Kata quiet juga bisa digunakan sebagai verb atau kata kerja. Quiet sebagai verb memiliki makna menjadi diam. Contohnya itu ada, can you quiet your children? They are so noisy. Artinya, apakah kamu bisa mendiamkan anak-anakmu? Mereka sangat berisik. Nah, yang ketiga itu ada calm. Kosakata calm merupakan kata sifat atau adjektif yang memiliki beberapa makna. Yang pertama itu ada seseorang yang tenang atau tidak memperlihatkan kemarahan atau kegelisahan. Yang kedua itu ada tempat atau situasi yang tanpa suara atau dan bebas gangguan. Yang ketiga itu ada air yang tidak ada gelombang di permukaannya. Nah, yang keempat itu tanpa angin atau badai. Contohnya, the desert is so calm. Artinya gurun ini sangat sepi. Nah, yang terakhir itu ada still. Kata still merupakan kata sifat atau adjektif dengan makna tidak bergerak atau tenang. Contohnya, he is standing still. Ia berdiri diam. Still juga bisa digunakan sebagai a verb. Contohnya, it is still raining. Artinya sekarang masih hujan.
Di sini ada beberapa contoh sinonim untuk mengatakan kurus. Yang pertama itu thin. Kata thin merupakan kata sifat atau adjektif yang memiliki makna tipis atau kurus. Selain itu, kata thin juga dapat dimaknai sebagai very round in all diameter, memiliki ukuran kecil dalam diameter. Thin juga lazim digunakan untuk menyebut seseorang yang kurus. Nah, contohnya itu she is so thin after joining a diet program. Artinya, ia sekarang sangat kurus setelah bergabung dengan program diet. Yang kedua itu ada slim. Kata slim merupakan sebuah kata sifat atau adjektif yang memiliki makna umum, langsing atau kurus. Nah, kalau misal terkait seseorang atau tampilan fisik, kurus yang tampak menarik atau langsing. Kalau misal terkait dengan pakaian, dibuat agar pakaiannya terlihat langsing. Kalau terkait dengan benda, memiliki bentuk panjang dan sempit. Kalau misal terkait dengan angkatan kerja, pengangguran dengan tujuan efisiensi. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama itu ada most female model are slim. Artinya kebanyakan tubuh pragawati memiliki tubuh yang langsing. Yang ketiga itu ada skinny. Kata skinny merupakan sebuah kata sifat atau adjektif yang memiliki makna umum kurus, memiliki sedikit lemak atau daging. Istilah skinny juga umum digunakan sebagai istilah non-formal, sebagai sinonim low fat. Skinny juga dapat digunakan untuk menunjukkan potongan pakaian yang melekat pada penggunaan atau ketat untuk menghasilkan efek visual kurus. Contohnya itu ada she is wearing a skinny jeans, artinya ia mengenakan celana jeans yang ketat. Nah, kosakata thin, slim, and skinny merupakan makna umum yang serupa yaitu kurus. Ketiganya juga mungkin dapat digunakan untuk saling menggantikan pada sebuah kalimat dengan konteks tertentu. Tapi ada perbedaan kata thin, slim, atau skinny terkait makna dan konteks pembicaraan, sehingga kebutuhan pemilihan kosakata yang tepat untuk membuat kalimat tulis merupakan kalimat lisan yang baik dalam berbahasa Inggris. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasan dari saya tentang sinonim. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.